Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Putri Dewi dari kelas Ekonomi Syariah 3 NIM E 2019-2105. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsentrasi industri. Konsep konsentrasi industri. Lifskin et al. Tahun 2005 mengelompokkan konsentrasi penjualan menjadi dua, yaitu konsentrasi industri atau konsentrasi pasar dan konsentrasi agregat. Konsentrasi industri merefleksikan seberapa penting peran sejumlah perusahaan terbesar, umumnya sekitar 4 hingga 8 perusahaan, dalam suatu pasar atau industri. Sementara itu, konsentrasi agregat merefleksikan seberapa penting sejumlah perusahaan terbesar, bisa 50, 100, 200, atau 500 perusahaan dalam perekonomian secara keseluruhan. Meskipun analisis ekonomika industri cenderung terfokuskan pada konsentrasi industri, kajian terkait konsentrasi agregat bisa menjadi topik analisis yang penting. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut. Yang pertama, adanya kecenderungan hubungan positif antara tingkat konsentrasi agregat dan tingkat konsentrasi industri, di mana industri agregat yang tinggi di suatu wilayah cenderung diikuti dengan konsentrasi industri yang tinggi di wilayah tersebut. Yang kedua, data terkait konsentrasi agregat menjadi sarana untuk memperoleh informasi terkait pentingnya perusahaan besar dengan tingkat diferensifikasi tinggi yang mungkin tidak teridentifikasi melalui indikator konsentrasi industri. Dan yang ketiga, konsentrasi agregat mungkin dapat berpengaruh terhadap industri, sistem politik, dan pengambilan kebijakan industri disebut negara atau internasional. Menurut Church and Warrell tahun 2000 dan Lifskin et al. Tahun 2005, konsentrasi industri mengacu pada jumlah dan distribusi ukuran perusahaan. Church and Warrell tahun 2000 menyatakan hipotesa bahwa tingkat konsentrasi pasar memiliki hubungan yang positif dengan kinerja pasar. Terkait penyebab konsentrasi perusahaan, Hasibuan tahun 1993 mengacu pada Greer tahun 1984 menyatakan bahwa konsentrasi industri dapat dijelaskan menjadi 4 faktor berikut. 1. Nasib baik atau luck. Hal ini salah satunya dapat terjadi karena adanya beberapa perusahaan yang pertama kali masuk dan konsisten untuk beroperasi dalam suatu industri dalam waktu yang lama, sehingga mengakibatkan produk sejumlah perusahaan tersebut mengakar dan memiliki kelekatan dalam masyarakat, atau mampu menciptakan brand positioning dan brand loyalty. Hal ini bisa dilihat pada industri motor di Indonesia yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki hingga saat ini. Yang kedua, faktor teknis. Faktor teknik terkait beberapa hal berikut. Yang A, tingkat keluasan pasar produk. Dalam hal ini semakin luas pasar produk suatu industri, maka tingkat konsentrasi industri cenderung semakin rendah. Yang B, skala ekonomi perusahaan. Dalam hal ini semakin tinggi tingkat kesulitan perusahaan untuk mencapai skala ekonomi terkait konsentrasi industri cenderung semakin tinggi. Contohnya adalah industri semen atau pupuk kimia. Yang C, kelangkaan sumber daya ekonomi atau faktor produksi. Dalam hal ini, semakin langka ketersediaan faktor produksi atau semakin sulit akses untuk menjangkau suatu penghasilan. Faktor produksi yang digunakan dalam operasi suatu industri, maka terdapat kecenderungan semakin tinggi tingkat konsentrasi industri tersebut. Yang D, kemajuan teknologi. Dalam hal ini, perkembangan teknologi
yang cepat cenderung diikuti dengan tingkat konsentrasi industri yang semakin tinggi. Yang E, pertumbuhan pasar produksi. Pertumbuhan pasar produksi suatu industri cenderung diikuti dengan tingkat konsentrasi yang semakin rendah. 3. Kebijakan dan regulasi pemerintah. Kebijakan dapat berkolerasi negatif maupun positif dengan konsentrasi industri tergantung jenis kebijakan tersebut. Sebagai contohnya, ada undang-undang anti monopoli yang berjalan efektif, tarif yang rendah, dan semakin perizinan yang sederhana akan mendorong terwujudnya tingkat persaingan yang tinggi dan tingkat industri yang rendah. Yang keempat, kebijakan perusahaan. Hal ini terkait dengan kebijakan perusahaan seperti merger, strategis diferensial produk, dan praktek-praktek bisnis yang sifatnya membatasi perusahaan baru untuk masuk ke pasar. Meskipun demikian, terdapat sejumlah faktor lain yang menyatakan oleh Lifskin et al. 2005, yaitu 1. Mencangkup untuk terjadinya discretionary atau pengeluaran shock cost, cakupan discretionary atau kondisi pasar yang tidak dapat ditentukan secara pasti, dan industri cenderung mempengaruhi pengeluaran. Sunk cost, perusahaan-perusahaan yang ada di dalam industri tersebut. Yang A, exogenous sunk cost industri, di mana new trend dalam industri ini memerlukan sejumlah fixed cost sunk cost yang nilainya dapat diperkirakan, tidak terdapat fixed cost tak terduga yang mungkin muncul karena adanya perlawanan dari perusahaan yang telah ada di pasar, atau incumbent first setelah new extreme masuk ke dalam pasar. Yang B, endogenous sunk cost industry, di mana new entrants dalam industri ini harus menanggung fixed sunk cost yang kecenderung terus bertambah setelah berhasil masuk industri. Yang kedua, tahapan siklus bisnis industri. Mengacu pada sejumlah studi, Lifskin et al. Tahun 2005 menyatakan bahwa tahapan yang dicapai suatu industri dalam siklus bisnis industri memiliki hubungan berkorelasi dengan konsentrasi industri. Tahapan siklus industri dapat dibagi menjadi 4, yaitu pengenalan atau introduction, pertumbuhan atau growth, kedewasaan maturity, dan penurunan atau decline. Yang ketiga, kapabilitas yang khas atau distinctibilitas, dan kompetensi ini atau core competition. Perusahaan mengacu pada Lifskin et al. Tahun 2005 berdasarkan Key tahun 1993. Distinctibility mencangkup elemen arsitektur, inovasi, dan reputasi. Dominasi perusahaan. Terkait dengan konsentrasi pasar, salah satu konsep yang banyak mendapatkan perhatian dalam panah pembahasan teoritis maupun empiris terkait struktur industri adalah dominasi perusahaan atau first domination. Greo et tahun 2005 menyatakan bahwa domisili merupakan fitur yang penting dalam analisis struktur industri. Chur and Well tahun 2000 juga mengemukakan 2 faktor yang menyebabkan dominasi pasar. Pertama, keunggulan efisien domisili frames dibandingkan dengan persaingan sebagai akibat keunggulan biaya yang sangat signifikan. Kedua, domain first memiliki produk yang superior. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.